sahabat GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jumpa lagi di dalam Sapaan Gembala GKI. Pada saat ini, Sapaan Gembala GKI dibawakan oleh saya, Pendeta Nikodemus Eko Aywanto, dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Dengan tema, Sudahkah kita menjadi orang merdeka? Marilah, sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami menaikkan puji-pujian kami menaikkan sembah, sujud syukur kami ke hadirat-Mu. Kami juga memohon pengampunan-Mu, supaya kami layak memuji, memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita, marilah kita membaca Yohanes 8, ayatnya yang ke-31 dan 32 yang demikian. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Tentu tidak menyenangkan pada saat kita hidup di dalam belenggu. Mau berbuat apapun sulit, karena kita didikte, karena kita diawasi, karena kita dibelenggu, sehingga tidak bisa berbuat bebas. Itulah ciri-ciri dari orang yang tidak memiliki kemerdekaan. Tetapi bila memiliki kemerdekaan, maka dia bebas mau berbuat apapun, karena semuanya ditentukan oleh dirinya sendiri. Sekarang bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang yang merdeka? Sudahkah kita menjadi orang yang bebas? Pada saat ini, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersabda, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu." Apa artinya? Bila kita di dalam firman Tuhan, maka kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Contohnya begini. Suatu hari ada orang yang memfitnah kita atau menyakiti hati kita. Bila kita berada di dalam firman Tuhan, maka kita akan dapat melihat orang itu dari kacamata firman Tuhan. Kita akan mudah memberi pengampunan. Kita akan mudah memaafkan. Sehingga hidup kita terbebas dari belenggu orang itu. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak berada di dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan jarang-jarang, maka pada saat disakiti hatinya, maka sudah bisa dipastikan akan sangat sulit memberi pengampunan. Lalu apa yang terjadi? Hidup kita dikendalikan oleh orang itu. Bila kita hendak menuju ke suatu tempat, kok ada orang itu yang tadinya kita bersukacita, sekarang hilang sukacitanya. Yang seharusnya kita bisa menikmati sukacita bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, gara-gara ada orang itu datang, sukacita kita hilang. Bukankah dari sini sudah kelihatan bahwa hidup kita sebenarnya dikendalikan oleh orang lain? Kita tidak bebas mengendalikan hati kita. Apakah hati kita tetap bersukacita atau tidak? Bukan kita yang mengendalikan, tetapi orang lain. Bukankah hal ini sangat menyedihkan?
Oleh karena itu benar sabda Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, mengetahui kebenaran, dan kebenaran memerdekakan kamu. Di sini jelas, bila kita dekat dengan sabda Tuhan, selalu merenungkan sabda Tuhan, maka hati kita akan menjadi hati yang kuat, hati yang teguh. Karena firman Tuhan sudah sangat banyak ada di dalam hati kita. Sehingga kita pun akan sangat mudah mengampuni, sangat mudah memaafkan, dan kita selalu berlapang dada. Bukankah dengan demikian kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka? Kita dapat mengatur hidup kita tanpa dikendalikan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang yang merdeka, supaya kami selalu dekat dengan sabda-Mu. Tolonglah kami Tuhan, sertailah kami. Hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Engkau menjagai kami. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini sebagai orang-orang yang merdeka, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.